9 makalah ya. Dan yang 29-nya ada syahadat. ada 25, 27. Jadi yang 29-nya ada 27 lagi. 20 tahun baru hatam, 20 tahun. Iya. Betul ya? Nah, anak saya lalu 17 dia lahir. Oh, itu dia. Tapi alhamdulillah istiqomah ini. Amin ya Allah. Amin. Selesai. Mudah-mudahan sampai hatam, mudah-mudahan sampai hatam. Hatam dan kita nambah kitab lagi. Amin. Dan Amin. kalau Atam nasi kuning ini, Pak. 20 tahun. Potong-potong ayam itu lah, potong ayam lah. Ya, potong ayam. Wahai mari atuh. Tanggung orang potong ayam. Kalau aku kan 10 ayam kan ya. 10 ayam lumayan. Banyak yang muda, yang belum mah. Banyak yang muda. Belum. Oh, yang belum. Luar biasa. Insya Allah. Yang penting kan ngajinya ya. Ada di pengajian yang penting. Ya, kita hidup ngaji kan. Allah jarang-jarang ada yang Amin. bisanya mah belakangan, yang penting kita cinta sama ngaji berulah. Itu kayak cinta doang dah. Cinta sama ngaji sama orang ngaji udah. Ya kan? Di luar kepala mah ngebul. Yang penting mau hiban. Zakiran wa mawalah wa aliman wa muta'aliman, yang tidak dilaknat oleh Allah, orang yang zikir kepada Allah dan orang yang membantu terhadap orang yang taat kepada Allah, termasuk wa aliman wa muta'aliman, orang yang belajar, orang yang ngajar, itu yang tidak dibenci, tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal jadi itu tuh di 4 golongan itu tuh yang kita selalu dicintai oleh Allah, tidak dilaknat dunia ini. itu baik itu. Apa yang lagi bang? Yang penting mah jangan dapat laknat itu dalam dunia. Ada di pengajian. Jadi orang belajar sama orang ngajarin gitu, sama orang yang resep, sama orang yang ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah, taat, dan juga orang yang membantu. Ya, yang menanggung hadap orang-orang yang zikir kepada Allah, Kan kita gantian. Ya Allah, luar biasa ini. Dan makanan yang dimakan itu bagian daripada wa mawalah. Ya, orang yang membantu dalam zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Kedua, rumah yang ditempatin itu buminya adalah bumi yang terbaik di antara bumi yang ada di dunia ini. Karena kata Sayyidina Umar kayak gitu, di antara bumi yang paling mulia di dunia ini adalah bumi yang di dalamnya dipakai buat majelis taklim. Itu yang didudukin buat taklim. Itu baik kita. Rumah jadi apa? Rumah jadi saksi. Tanah jadi saksi buat kebaikan kita. Mudah-mudahan rumah kita betul-betul dalam rangka mensyukuri nikmat kita dikasih tempat tinggal buat itu, nanti buat ngaji berapa putaran ini. Ngaji berapa putaran, ya Allah. Di masa iya di bumi dia baik kan ngomong nanti akhirat. Ya, yauma tuhaddisu ahwa wa bi anna rabbaka auha. Itu kan ngomong nanti, ya Allah jam segini hari ini malam ini saya dipakai duduk ngaji berapa orang. Itu setelah itu juga itu jadi saksi bisu nanti di akhirat. Nah, sekarang bisu dia nanti ngomong dia di hadapan Allah, dikasih wahyu, dikasih ilham oleh Allah buat ngomong sebagai saksi bahwa dia pernah ditempatin kebaikan oleh orang itu. Luar biasa. Sekarang belum, nanti kita merinding dengan buku ngomong. Coba kalau pakai ngoprok terus dia malam. Ya Allah, dia malam ini di sini ngoprok, ya Allah. Ngoprok terus. Banting. Banting dulu. Nah, seperti itu. Karena pasti akan bicara di hadapan Allah. Karena sudah jelas ayatnya
Yaumaidin tuhaddisu akhbar, itu pasti ya, nggak bakal bohong, itu pasti. Yaumaidin tuhaddisu akhbar itu. Mudah-mudahan kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu, dan bermula maqalah yang ke-6. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, asyaratun min hadhihi ummah. Ini yang berbicara Rasulullah. Itu 10 golongan kata Rasul. Min hadhihi ummatil Muhammadiyah, dari ini umat golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Nabi Nuh, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 golongan. Apa kata Nabi? Hum kufarun billahil azim. Mereka ini pada dasarnya adalah orang-orang kufur kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Namun mereka wa yadhununa annahum, tetap mereka menyangka bahwa diri mereka ada sesungguhnya orang-orang mukmin. Padahal hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir yang seluruh golongan. Tapi mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang mukmin. Mana yang pertama? Al-qatilu li muslimin. Yang pertama, orang yang membunuh kepada orang muslim. Haram. Makanya jangan sembarangan kita nuduh, kita menuju orang muslim, kita sebut kafir, jadi kita yang kafir. Dalam kitab Sulamu Topik, di antara orang yang murtad itu adalah man qala kafiron li mu'minin, ya, orang yang mengatakan kepada orang mukmin itu adalah orang kafir, dia kembali kafir. Karena orang kafir juga nyebut orang mukmin mah kafir. Berarti kalau dia nyebut orang mukmin kafir, dia bukan orang mukmin. Ya, dia Yahudi lu, ya, Nasrani lu, sama itu hakikat dia, yang Nasrani Yahudi. Kenapa? Karena orang kafir pun orang Nasrani dia merasa lebih benar, dan mereka menyangka orang Islam itu kafir. Gitu. Makanya bahaya bahasa sekarang itu ya, Dajjal kamu, masya Allah. Serem betul bahasa-bahasa gitu. Yang disebut Dajjal itu orang mukmin, jelas-jelas mukmin, sholat, puasa, ya. Fir'aun loh, dengan bahasa sekarang itu ya. Dajjal itu jangan sembarangan. Kalau dia orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu, justru kembali perkataan itu kepada dirinya. Ya. Kan Fir'aun kafir, Dajjal orang yang paling jahat, yang di jidatnya ada 8 kafir. Itu hati-hati kita ngomong kalau mau orang mukmin, hati-hati. Ini di samping itu bunuh orang mukmin, membunuh orang muslim yang tidak ada hak, bigori hakin, gak ada hak untuk dibunuh. Contoh, nggak orang yang hak untuk dibunuh, nggak apa-apa, orang mukmin juga hak untuk dibunuh, seperti dia melakukan, ya, bunuh orang lain, dibunuh lagi secara Islami, ya, dipancung, ya. Kemudian ketika dia berbuat zina muhsan, dia harus diranjam, dibunuh juga. Itu ada hak dalam Islam namanya, hukum Islam yang berjalan. Jadi dibunuh karena memang berhak untuk dibunuh. Orang kafir murtad, orang mukmin murtad, keluar daripada agama Islam, ya, itu kan dibunuh juga dalam hukum Islam, dipancung juga sama. Itu ada hak namanya untuk dibunuh. Ini gak ada hak apa-apa, ya. Gak terlalu jalan main bacok baik pakai lencong, gak ada salahnya. Lagi jalan main selang terus, makanya mereka yang seperti gangster seperti itu kan, itu masya Allah itu bahaya itu. Karena dibunuh orang Islam semuanya. Apa yang dicari kita nggak tahu, ya, bunuh sembarangan. Nah, ini bahaya. Satu muslim. Kedua, bukan hanya muslim, au dhimmiyin atau kafir dhimmi. Kafir itu ada dua, ada kafir dhimmi, ada kafir harabi. Kalau kafir harabi, kafir yang memerangi kita. Ya, ini mau dilawan kafir yang memerangi kita. Kafir harabi. Ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang dilindungi, yang tinggal di negara Islam.
dan dia bayar jizyah di negara Islam itu, dilindungi oleh pemerintah, nggak boleh dibunuh karena dilindungi, karena dia bayar jizyah. Kalau sekarang pajak, ya, bahasa jizyah itu, jizyah bayar, tinggal di negara Islam, ya, dia bukan kafir yang memerangi kita, tapi dia kafir dhimmi, kafir yang dilindungi, dan dia bayar ya, tinggal di negara Islam. Itu dilarang dibunuh tanpa hak, kecuali ada hak lagi dia melakukan ini sehingga menurut syariat Islam harus dibunuh. Gitu. Kafir dhimmi aja haram bunuh, apalagi muslim. Nah kita Indonesia, kira-kira kita kafir Islam murni apa Islam dhimmi kita Indonesia? Tanya nih, di Indonesia ini kita Islam murni apa Islam dhimmi? Islam dhimmi. Kenapa? Karena kita tinggal bukan di negara Islam. Maka bayar pajak haram apa halal? Hah? Haram. Kan di negara Islam di Islam nggak ada pajak. Kira kita aturan siapa? Pajak itu bukan aturan Islam pajakan. Nah, kenapa kita bayar pajak? Bayar. Kenapa? Jadi untuk keamanan kita sebetulnya. Untuk keamanan kita. Kalau kita nggak bayar, nggak aman kita. Itu dibayar. Jadi untuk menjaga keamanan aja sebetulnya gitu. Kenapa? Yang muqaddamul apa? Ala kilma pasti itu apa? Mendahulukan ala darkil mafasid gitu kan. Apa ya? Salahu muqaddamun ala darkil mafasid. Jadi kemaslahatan didahulukan karena mencegah daripada kemafsadatan gitu. Darkil mafasid. Segitu doang. Makanya tujuan kita tetap hati kita mah jangan menyangka itu halal ya, karena nggak ada pajak korupsi. Tetap hati kita kenapa? Keamanan aja, untuk jaga keamanan. Itu. Jadi ini makanya muslim dhimmi. Karena kita tinggal bukan di negara Islam. Karena hukumnya bukan hukum Islam, kita masih hukum lokal kan. Ya kan Islam kita buat pribadi kan, bukan buat hukum negara kan, bukan? Ya hukum secara pribadi umat Islam harus melakukan hukum Islam. Gitu. Tapi secara hukum menyeluruh di negara bukan negara Islam. Untuk mencegah keamanan, kafir dhimmi. Aduh, luar biasa ya. Jadi indahnya di negara Indonesia melakukan amalan-amalan Islam itu sendiri tidak ada yang melarang. Itu amannya kita, sholat aman, puasa aman, zakat aman, haji aman. Di negara lain belum tentu begini. Berapa sholat 20 di Allah, ngaji juga diperhatiin. Ya, kita bebas mengaji apa juga. Ya. Zaman perang Belanda kita ngaji politik diomelin. Kita ngaji sholat buat ibadah baik, jangan buat yang lain. Kumpul-kumpul ngomongin politik, ngomongin perang, bisa di mata-matain aja. Kenapa? Lagi nyusun, ini apa? Kekuatan nyebutnya. Zaman Belanda mah, gak boleh ngeliat orang kumpul-kumpul. Kumpul apa? Kumpul aja biarin. Tapi kalau kumpul untuk apa? Nyusun itu disangka nyusun kekuatan untuk berontak kan seperti itu. Khawatiran mereka. Wasahiru yang ketiga, yang kedua ya, sahir itu tukang sihir, santet. Hati-hati ya, santet ya. Mendingan disantet ketimbang jadi tukang santet. Mendingan disihir ketimbang kita jadi tukang sihir. Kenapa? Kalau orang disihir itu dosa-dosanya akan diambil orang yang nyihir semua. Nanti kita akan bisa menagih. Maka inti orang seperti itu nanti yang zalim seperti itu nanti akan diambil amalnya sama orang yang dizalimi. Kalau nggak ketutup, kejelekan kita akan dilimpahkan kepada dia. Kebaikan dia akan dilimpahkan kepada orang yang dilakukan sihir itu. Gitu. Sahir, tukang sihir. Ya. Itu makanya lebih baik itu, lebih baik. Jangan sampai ya. Artinya dalam segi mendingan gitu kan. Mendingan yang disihir. Kenapa?
ditanggung tuh dosa-dosa kita sama dia. Memang nggak berasa ya. Iya, nanti di akhir mintanya lagi. Karena orang beramal terhenti gara-gara dia. Ya, orang melakukan amal ibadah terhenti gara-gara dia. Apalagi orang yang taat kepada Allah, sedang taat-taatnya mati gara-gara dia. Itu nanti akan ditagih. Ya, kejelekan-kejelekannya akan dilimpahkan kepada orang itu, dan kebaikan-kebaikan dia yang pernah dilakukan akan dilimpahkan kepada orang yang dizaliminya. Wadayus, kemudian yang nomor ketiga adalah dayus. Ada dayus, ada daibub. Ada dayus, ada daibub. Kalau daibub adalah manjamal fatayat talil fujur. Daibub. Daibub. Ada daibub, ada dayus. Kalau daibub adalah orang yang mengumpulkan para pemudi-pemudi, wanita-wanita muda, ya, lil fujuri untuk berbuat lacur. Nanti dia ya menerima apa? Menerima laki-laki para hidung belang untuk datang ke mananya. Tadi itu melakukan perbuatan zina, itu namanya germo. Ada germo, itu germo namanya. Itu daibu. Yang ngumpulin apa? Para pemudi-pemudi patayat disebut. Ngumpulin patayat, ya remaja-remaja yang masih muda, ya. Tujuannya apa? Lil fujuri untuk berbuat pelacur. Ya, nanti akan kumpul al-jami'u bainar rajul, ya, itu bainar dzakari wal unsa, nanti kumpul laki-laki dan perempuan untuk melakukan daripada perbuatan berzina, itu disebut daibu. Ya, daibu, germo, lebih dahsyat. Nah, siapa dayus itu? Wadayus alladzi la yagharu ala ahlihi, orang yang tidak ada rasa cemburu atas keluarganya. Siapa itu keluarga? Minaz zaujati wal binti wal ukhti, daripada istrinya, anak perempuannya dan saudara perempuannya. Jadi ya nggak ada cemburu kalau bini dibawa orang lain, nggak ada cemburu anaknya dibawa orang lain, nggak ada cemburu saudara perempuan dibawa orang laki lain, biasa baik. Ya, itu dibawa-bawa kemana-mana bininya, nyantai baik, yang penting pulang masih utuh nih. Itu kalau sampai disengaja disuruh bawa, itu bukan dayus lagi, itu mah germo gitu mah. Disuruh Emang sengaja disuruh cari uang dengan cara sedemikian rupa, itu bukan dayus lagi itu mah, jadi germo daibu gitu. Ini makanya kita ada rasa cemburu gitu. Nah, semacam arti cemburu itu nggak senang hati kita, kecurigaan yang luar biasa bagi kita. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita anak, ya udah nih nggak apa-apa neng, bapak mau kondangan dulu mama ya, neng mau di dalam baik ini kunci neng nih, enak bapak jadi kunci. Itu berdua aman bener. Hati-hati. Kalau pulang dulu ya, ini bapak lagi kagak ada mama nih yang mau kondangan, nanti pulang kalau udah ada emak bapak kalau mau kemari. Begitu burungnya, jangan marah. Tunggu rumah ya berdua nih, gitu ya. Itu bahaya itu. Ya, sama juga mempersilahkan anaknya melakukan hal semacam itu, saudaranya, apalagi istrinya. Ini bahaya. Ya, makanya para jamaah sekalian, ya kalau dalam ilmu fikih itu apa uqudul zat, ya kan haram perempuan pakai wangi-wangian berjalan, dan kita diem baik, wangi-wangian yang bisa menarik perhatian laki-laki lain, ya itu bahaya juga, ya karena dia bersolek pada hakikatnya untuk suaminya aja, yang paling bagus itu apa. Jadi hukum Islam tuh kayak gitu, ya. Ini kadang-kadang terbalik, mau kondangan mau rapi banget tuh, makin saya tuh juga menunduk banget pas sama laki mah ya, sisa capek, tiga keringetan doang, udah pada luntur. Buat laki aja baru. Kuliah terbalik, kalau malam tuh kuliah dandan paling cakep, paling cantik, nggak ada lagi. dasar pada bolong. Sebetulnya pernah tahu gitu ya, jadi justru malam itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Untuk dandan biar rapi.
ya pakai wangi-wangian, bahkan baju kalau bisa yang tipis-tipisan dikit tuh. Kenapa? Biar lakinya ada Resir. luar biasa. Tawarin dulu, bang mau pakai aja bang. Kan si Robiatul Adawi gitu. Robiatul Adawi itu kalau setiap malam pasti nawarin lakinya dulu, pakai pakaian yang ini, pakai wangi-wangian. Robiatul Adawi itu. Jadi seorang itu udah nawarin lakinya sebelum dia tidur. Ya, bang sekarang saya mau di ini gak gitu. Itu Robiatul Adawi. Kalau enggak, dia langsung balik ke tempat apa? Ke tempat kholwatnya lagi. Ibadah, ganti pakaian lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Robiatul Adawi. Jadi tetap dalam istrinya seperti itu. Sama suaminya tawarin dulu pakai pakaian yang paling itu kita pengen nyuruh gitu. Kita pakai buat masak, buat tidur. Borong lagi pantat ya. Masak itu gitu. Kudunya mau kudu rapi, ini kudu makanya kudu dikaji. Seharusnya mah itu, makanya laki juga betah di rumah, di mana-mana nggak betah lama di rumah. Kenapa? Kangen sama bini. Gitu. Ya, seperti itu kudunya mah. Iya, seharusnya gitu. Kenapa? Memang untuk itu. Dan tidak setiap cemburu itu ya disenangi sama Allah. Kenapa? Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yuhibbullah wa minal khalaya'i wa khuyala'i ma yuhibbullah wa minha ma yuhibbullah. Bapa gurda yuhibbullah fal ghiratu fi ya ribati wa amal ghiratu allati yuhibbuha Allah fal ghiratu fi ghairi. Jadi ada cemburu yang memang disukai oleh Allah. Di mana cemburu? Cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, cemburu yang mengandung kecurigaan. Ya, kita curiga sama dia. Emang ada apa? Ada bintik-bintik kecurigaan juga kita kalau ngeliat laki bini kita sama dia tuh curiga. Bareng lagi. Ya kalau tapi kumpul bareng kita ada dia ada mah rame-rame begitu. Curiganya di situ curiga yang tidak disukai oleh Allah, itu mah bukan curiga namanya itu. Itu. Ya. Bareng-bareng ada laki ada kita segala macam. Ya. Itu. Tapi sekarang mah susah juga sih. Itu. Nah ini ya. Nah, yang tidak tidak ada kecurigaan itu yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kecurigaan. Ya istri kita kemana jalan nggak sama siapa-siapa gitu, itu mah namanya bukan curiga, itu mah ya menuduh berarti. Ya. Ada juga orang yang sombong dicintai oleh Allah, dan juga ada yang sombong dibenci oleh Allah. Mana sombong yang dibenci oleh Allah, yang dicintai oleh Allah adalah kesombongan ya seseorang di dalam perang bisa bilang. Kalau bisa ya perlihatkan kegagahan kan, kalau di perang ya aki-aki juga kudu mah, ayo saya berani saja. Kalau bisa mah udah bokok juga, wah enggak perasaan masih juga, keker-kekerin, udah bokok juga, dulunya mah biar supaya musuh takut maksudnya gitu. Ya. Kedua indah sedekah. Yang indah sedekah artinya buahnya itu, lebih banyak dari itu. Jadi masalah. Tujuan untuk menarik yang lain. Nah, kalau yang dibenci oleh Allah, sombong itu di dalam perbuatan pelacur dan juga perbuatan yang menyombongkan diri. Seperti apa? Ya habis doraka, nyombong, ya doraka nyombong. Dosa nyombong nyawer lah, lu nyawer sih, gua capek. Gua mah 100 kali nyombong. Jadi berbuat pelacur nyombong lagi. Ya, berapa minum kalau sekali minum? Ya, saya mah sebotol, ya sebotol sekrat itu belum mabuk. Itu sombong itu yang dibenci sangat oleh Allah. Jangan nyombong jadi benci, yang balik nyombong berbuat maksiat. Ya, jadi antaranya. Ya. Jadi kita tetap harus menjaga keluarga, itu penting. Ya Allah. Wa mani'uz zakah
orang yang mencegah zakat, orang yang tidak memberikan zakat. Jadi benci sama Allah, ya nggak mengeluarkan zakat. Ya. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin." Tidak ada orang yang mempunyai emas wala fiddatin, dan tidak ada orang yang mempunyai perak, la yu'addi min haqqa, kemudian dia tidak mengeluarkan daripada haknya. Illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safa iha min narin, kecuali nanti akan dibuat lempengan tuh, emas dibuat lempengan, perak dibuat lempengan minari daripada neraka. Ya, kenapa? Pak Ukhmiyah alaiha, maka dipanasi. Ya, dipanasi itu apa? Ya, dipanasi apa namanya? Emas, lempengan perak. Ya, di atas neraka itu. Bila di jahanam payuk wa biha jambu wajadinuhu wa zuhru, maka nanti dipakai buat meriska tuh. Emas saya pakai buat meriska dia yang udah dipanasin tadi. Perak buat meriska dia, ya. Yang pada sini apa? Lambungnya diteriska, jidatnya diteriska, sampai punggungnya akan diteriska dengan lempengan emas perak yang sudah dipanasin dari neraka jahanam. Ya. Kulama barodat tuh ketika sudah dingin itu lempengan dikembalikan lagi, dipanasin lagi, dibuat dia sekali. Sampai kapan? Piyomikana bikdal khamsina alfasanatin, pada hari keadaan yauma ukuran hari kiamat itu khamsina alfasanatin, jadi 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun itu ukuran sehari ya. Jadi ukuran di neraka jahanam itu satu hari ukurannya di sana, di sini 50.000 tahun. 50.000. Di dalam satu ayat ada yang menyebutkan 1000 tahun, ada yang menyebutkan 50.000 tahun satu hari. Makanya di dunia nggak ada apa-apa ya. Ya. Dibandingkan akhirat, karena satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di alam dunia. Dalam satu ayat itu ada yang menyebutkan 50.000 tahun. Sekarang kalau setahunnya aja 360 hari, seharinya adalah ukurannya berapa? 1000 tahun. Contohnya 1000 tahun, berarti hidup kita di dunia ini nggak ada boros tahun. Ukur akhirat kita hidup di dunia ini sementara doang, nggak ada semenit aja, paling semenit itu nggak semenit, 1000 tahun satu hari. Sekarang itu 24 jam, sehari cuma 24 jam. Ya, sedangkan satu hari akhirat 1000 tahun. Di dunia ini makanya sebentaran pisah. Ya. Makanya dalam pal istidadu di dunia, pal istidadu lahu aula min istidadi minal istidadi di dunia, kata Imam Ghazali. Persiapan untuk kematian, ya, ini lebih utama daripada persiapan untuk dunia. Kenapa? Ya, anta ta'lam annaka la tabqa fiha illa mudatan yasiratan. Itu Imam Ghazali. Dan engkau tahu bahwa sungguhnya tidak tetap engkau di dunia illa mudatan yasiratan, kecuali hanya waktu yang sebentar doang. Makanya bahasa Nabi itu ya seperti abiris sabirin, orang yang melintas jalan dari sini kemari doang. Di dunia itu segitu doang, nyebrang dari sini kemari ya, main berapa menit itu kan ya, nyebrang doang dari jalan tuh kita menyeberang ke situ, segitu doang tuh di dunia itu ya. Dibandingkan sama akhirat nggak ada apa-apanya, 1000 tahun satu hari di sana. Kita hidup di dunia nggak ada sehari-hari aja, semenit juga kagak di dunia itu ya, nggak lama. Umur kita berapa sih? Ya 50 tahun atau 70 tahun ya, nggak ada 70 tahun. Hitung sama akhirat berapa hari, berapa detik, berapa menit bahkan. Tapi jadi ya apa namanya bahasa patokan buat kita umur yang sedikit ini
Ya patokan bahagia dan tidak bahagianya kita di akhirat itu sedikit dulu. Ya ilam mudatan ya siratan, kecuali cuma waktu yang sedikit di alam dunia ini dibanding waktu akhirat. Di padang masalah jangan dibilang sebentar, ya lama. Lama banget. Ya, belum nyari Nabi Adam, belum nyari Nabi Nuh, belum nyari Nabi Ibrahim, belum nyari Nabi Musa, belum nyari Nabi Isa, belum nyari Nabi Muhammad SAW. Itu berapa tahun alam akhirat itu? Kita nyari orang demo nyertem kita ketika demo di susah banget ya. Kita lagi demo nih, teman kita hilang, cari deh, susah. Itu udah disiarin, nanti bakal disiarin. Gelap lagi. Iya. Nanti siapa yang nyari itu? Coba bayangin. Nyari dulu manusia triliunan dari awal sampai akhir. Baru ketemu, pas ketemu ditolak. Karena nafsi-nafsi ya soalnya jono. Begitu terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu berapa puluh tahun? Berapa ribu tahun? Sesudahnya dia. Agak Ya Allah. Makanya kalau sekarang dunia ini yang sebentar ini justru yang bisa nyelamatin kita. Yang bisa nyantai kita di akhirat. Ya, kayak gitu. Makanya kata Nabi, wajar ya. Apa kata Nabi ini? Ya, tuhfatul mukmini al mautu. Jadi hadiah buat orang mukmin itu adalah kematian. Atau al mautu rahatun lil mukminin. Kematian itu adalah istirahat buat orang. Kenapa? Ya, inna maqala hadza dunya sijnun lil mu'minin. Ya, sungguhnya dia mengatakan dunia itu ada sijnun, penjara buat mukmin. Makanya mukmin di dunia penjara. Saya buat apapun. Kenapa? Diatur hidupnya semuanya harus ngikutin aturan. Kalau penjara diatur kan semuanya. Penjara itu diatur, makanya dunia itu aturan, penuh dengan aturan. Bangun kita kurus subuh sebelum subuh. Lagi enak-enak kerja suruh sholat zuhur, ya. Kemudian lagi capek-capeknya habis kerja suruh sholat asar. Setelah sholat asar baru sampai di rumah, pulang di mana-mana suruh sholat maghrib. Waktu ngantuk suruh sholat isya, gitu. Terus pagi begitu lagi baik, nggak berhenti. Suruh puasa. Usaha kita harus sesuai dengan aturan Islam. Muamalah kita harus ikut aturan Islam, itu diatur semuanya. Wajar, nggak apa-apa, karena emang penjaraannya mukmin di dunia. Kalau meninggal dunia itu tempat hadiah buat dia. Kenapa? Capek ngikutin aturan dunia. Makanya dunia itu kudu mau diatur sama Allah, karena emang waktunya untuk diatur. Kalau nggak mau diatur, nanti akan diatur nanti setelah dia meninggal dunia. Itu diatur baru dapat. Aturan buat dia. Ini dia masalahnya. Sekarang wajar ya, kalau capek-capek suruh sholat, pulang sholat, kadang-kadang suruh ngaji, malam lagi ngajinya. Ya, jam 10 baru mulai ngaji, udah ngantuk, buat capek banget. Ya aja deh, nggak apa-apa, emang waktu capek kan. Kalau kagak mau capek mah nanti ketika di alam kubur tinggal istirahat. Itu kan, nanti istirahat jangan sekarang aja, nanti istirahatnya. Istirahat, Kawin lagi. Apa ya? Baru-baru istirahat nanti. Habis digebek gue. Itu di tempat istirahat nanti setelah meninggal dunia. Karena al-mautu rahatul lil mu'minin. Tuhfatul mu'mini al-mautu. Ya, hadiah buat orang mukmin adalah kematian. Makanya orang yang ahli ibadah di alam dunia, taat kepada Allah, ketika meninggal dunia adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Capek di dunia ngikutin aturan Allah dan dia ridho dengan aturan Allah. Itu. Ketika meninggal dunia hadiah, istirahat ya di alam kubur dengan nikmat raudhah min riyadil jannah. Udah ngapa-ngapain, tinggal merasakan kenikmatan aja di alam kubur. Kita belum bisa kayak gitu ya, masya Allah. Kadang-kadang kita masih ngurut-ngurut, sholat masih ngurut-ngurut. Baru sampai baru asal udah johor, udah asal gitu ya. Gitu ya. Baru sholat johor. Baru ngobrol bisa gitu ya. Makanya lagi baik. Gitu, makanya ini jangan suka ngomong gitu dah. Karena kita pasrah sama Allah, ridho dengan hukum Allah. Emang waktunya diapain? Waktu ngikutin aturan. Makanya harus ridho dengan aturan. Kalau nggak ridho bahaya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, udah itu. Allah ridho dan kita juga ridho dengan aturan Allah.
Itu kalau nggak ridho bahaya. Ridho aja udah, emang waktunya. Makanya orang yang bebas sekarang nanti nggak bakal bisa bebas. Mereka yang nggak punya aturan di zaman sekarang ini, ya nanti nggak bisa bebas. Nggak disuruh judi malah judi, nggak disuruh minum malah nggak suruh poya-poya malah jadi poya. Maka ketika nanti dia kembali ke akhirat, meninggal dunia, itu bukan nggak ada istirahat, justru akan mendapat jadi penjara, bahkan dahsyat akan ya buat dia di alam kubur itu baru di alam kubur ya. Bagaimana nanti setelah bangkit dari alam kubur ini ya, insya Allah wayahnya ya kita hari emang waktunya begini. Pengenlah kita lagi sibuk ya, sibuk apa? Sibuk ngikutin aturan Allah, kita meninggal dunia itu yang pengen. Dan Allah ridho dan kita pun ridho mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, meninggal dunia radhiyallahu anhu wa radu dzalika liman khasyya rabbah. Itulah hakikat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipanggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa? Fadhuli bi ibadi. Fadhuli. Aduh, itu mah lebaran terus enggak ada udah-udahnya. Senang terus enggak ada berhenti-berhenti. Tidak ada waktu ya, kecuali adalah kesenangan, keindahan, kelezatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bisa apa kagak betul-betul ya. Mudah-mudahan Allah masih istiqomah. Amin ya. Apa lagi ya yang kita cari? Nah kemudian nomor keberapa ini? Wasyaribul khamri, orang yang minum khamar itu. Nasabul khamri yusharu wal quzu mu'alaqun bi unuqihi wal qadahu bi yadihi wa huwa ata'an tanu min kulli jibatin al-ardi yal'anuhu kullu ma yamuru alaihi min al-khalqi. Jadi orang yang minum khamar itu dalam hadis Rasulullah dikumpulin ya, yusyar dikumpulin gelas dikalungkan di lehernya, kemudian wadah-wadah itu mangkok-mangkoknya ada pada tangan, dan orang yang minum khamar itu akan lebih bau daripada tiap-tiap bangkai yang ada di permukaan bumi. Nah, orang yang lewat kepada dia ini itu akan melaknat kepadanya. Bau, ya baca banyak. Dilaknat sama orang-orang yang melewati pada saat itu. Dilaknat, dikutuk karena saking baunya itu orang yang minum khamar melebihi daripada bau-bau bangkai-bangkai yang ada di atas permukaan bumi. Jadi setiap orang lewat, kullu may ya'muru alaihi min al-khalqi yal'anuhu kullu man ya'muru alaihi min al-khalqi. Maka akan melaknat, akan mengutuk kepada tiap-tiap orang yang lewat kepadanya daripada makhluk. Itu. Waman wajib al-haji falam yahijja. Kemudian orang yang sudah wajib melakukan haji tapi dia tidak melakukan haji. Belum falam yahujja itu lamnya adalah lam harfu jazmin ya qalabin. Jadi ya orang yang sudah wajib haji tapi dia belum haji. Nggak mau melakukan haji, udah wajib, hartanya ada, ininya ada, tapi tidak mau haji atau belum melakukan haji. Itu. Nah ini adalah bagian daripada orang yang kufarun billah il-azim wa yadunna annahum mu'minun. Ya. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, kata Allah. Orang yang kafir fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh anil alamin daripada seluruh alam. Kemudian wasa'iu fil fitani, orang yang berjalan melakukan fitnah ya, menyebar fitnah, jadi sebab fitnah, melakukan fitnah. Ahli fitnah. Iya, ahli fitnah yang melakukan fitnah. Bukan menyebar fitnah. Apa namanya kalau bahasa kita sekarang? Provokator. Fitnah sono hari. Orang suruh perang, ya, suruh perang dan diserang,
KO. Gitu ya. Jual doang. Ini mah lagi itu mah. Jual apa? Jual senjata. Itu nebar fitnah. Ya. Mana-mana nebarnya fitnah terus. Ya. Wabah isilah min ahlil haram, orang yang jual senjata kalau bahasa kita mah ya, itu ya, itu persiapan untuk perang ya. Bagi ahli perang itu, jadi padahal dia masih ahli dalam peperangan, tukang perang, tapi senjata dia jual semuanya, pedang dijual, apa dijual segala macam, padahal masih dibutuhkan dalam berperang ya, itu usilah ya. Wa nakihul mar'ati fi duburiha, dan menikahi atau nikah di sini maksudnya menyetubuhi istri ya, istri kita fi duburiha, pada duburnya. Makanya di sini bukan min duburiha, fi duburiha, beda antara min duburiha fi duburiha. Itu fi duburi itu pada duburnya. Itu jadi kayak disodomi gitu. Pada duburnya, pada zat tubuhnya. Beda bukan min duburiha, beda kan? Kalau min dubur dari belakang, tapi tetap ke bagian depan. Itu mah kagak, kenapa? Ya, apa kata Al-Quran juga? Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anasikum, itu mah. Gitu. Ini mah keduburnya. Gitu. Keduburnya yang tidak boleh itu pada duburnya, bukan min duburi, tapi piduburi, bukan min duburiha. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh, karena udah disediain sama Allah, ngapa gituan ya? Kagak baik. Orang bego. Hah? Iya, orang bego. Iya. Gobek. Beda ya antara min duburiha sama piduburiha. Itu bahkan gaya, piduburiha sama gaya. Beda gaya dengan piduburiha, beda. Kalau udah belakang mah itu mah gaya. Ya, ini nggak boleh haram ya, haram. Wa nakudati rahimin mahramin, dan menikahi menyetubuhi ya yang punya kerabat, ya punya apa namanya hubungan kerabat yang mahram ya, muhrim ya, walaupun dia budak sama aja, amatnya tetap nggak boleh. Kenapa ada hubungan kerabat itu? Ya. Mau dinikahi juga kan nggak boleh ya, apalagi disetubuhin, dinikahi juga haram, apalagi disetubuhin walaupun dia jadi budak, amat tetap nggak boleh. Kenapa? Ada hubungan kerabat di situ, ada hubungan muhrim itu bermuhrim. Nah, dari yang 10 ini, kenapa sampai dikatakan orang itu kafir ya, menyangka dirinya mukmin padahal dia orang-orang kafir. Ini yang menyebabkan kafir itu bukan ini. In alima hadir apal halalan kafaroh. Jika dia menyangka perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan halal, tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itikadkan bahwa semua itu adalah halal. Ya. Itu, maka dia adalah termasuk golongan orang kafir. Kenapa? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dihalalkan olehnya. Bagaimana kalau dia punya itikad tetap haram tapi dia melakukan? Amma idza taqada anna haramun fala yakfur. Kalau dia mengitikadkan bahwa yang 10 ini adalah hukum yang haram, tetap fala yakfur, maka tidak termasuk hukum. Cuma melakukan dosa-dosa besar. Kekufur mah enggak, kalau yakin ini haram, dilarang oleh Allah tapi dikerjain, tetap tidak termasuk kufur, tapi termasuk orang melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan ini halal, pasti itu kufur. Kenapa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan dia kufur adalah dia menyangka bahwa itu adalah halal. Boleh-boleh aja, bahkan tidak merasa berdosa.
melakukan itu, ya, dianggap biasa, tidak ada rasa bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyebabkan dia kufur, kafir. Itu. Tapi kalau dia menyatakan, mengitikadkan ini adalah haram, dilarang oleh Allah, tapi dia melakukannya, ini adalah bagian orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Gitu. Mudah-mudahan kita terpelihara dari seluruhnya. Mudah-mudahan. Ya. Kurang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.